Maaf, saya mengalami sedikit kecelakaan. Maaf. Kamu. Ini adalah pemimpin redaksi baru kami. Pemimpin redaksi. Bukankah kalian seharusnya sudah bertemu kemarin? Kamu tidur nyenyak, kan? Ciummu? Yoran. Oke, saya mengerti. Beritahu Departemen SDM, saya akan memilih asisten saya sendiri. Baik, pemimpin redaksi. Yang bernama Yo. Joran. Ya. Baik, pemimpin redaksi. Celana panjang ketat bermotif macan tutul, cukup dipadukan dengan rok pendek. Bisa menciptakan kombinasi yang bagus. Bisa menonjolkan gaya seksi wanita. Maaf. Dan gaya berlapis. Tolong beri saya sedikit waktu. Baik, kamu ingin menjelaskan. Sayang. Siapa yang mabuk berat tadi malam? Merusak citra perusahaan. Dan siapa yang melawan atasan dengan kasar? Tadi malam saya memang sangat tidak sopan. Tapi saya sangat mencintai pekerjaan ini. Kamu bilang kamu mencintai pekerjaan ini. Benar. Maka saya harus lebih cepat memberhentikanmu. Hari ini meskipun kita bertemu keduanya. Tapi sepertinya saya sudah melihat penampilanmu selama 365 hari. Setiap hari kamu keluar rumah, hanya mengambil satu pakaian dari lemari dan langsung berangkat kerja, ya? Kamu bilang kamu mencintai pekerjaan ini. Jika bahkan cinta tidak bisa menyelamatkan seleramu, apakah kamu masih bisa selamatkan? Kami di sini adalah majalah fashion, bukan panti asuhan. Seni tidak pernah sama dengan mahal. Jadi kamu ingin bilang, yang kamu kenakan adalah seni? Saya tidak bilang saya berpakaian dengan seni. Saya akui. Penampilan saya memang sangat sembarangan, tapi pekerjaan saya harus berlari-lari di ruang ganti. Apakah saya juga harus memakai sepatu hak tinggi? Pekerjaan harus mengutamakan efisiensi, bukan? Saya juga ingin seperti mereka, berdandan dengan rapi. Tapi saya belum melewati masa percobaan. Pekerjaan saya 2 kali lipat dari mereka. Saya sekarang tidak punya energi. Tidak punya uang untuk membuat diri sendiri lebih cantik. Jadi antara berpakaian bagus dan bekerja keras, saya memilih terakhir. Apakah kerja keras saya juga harus berakhir dengan ejekan dari atasan saya? Ejekan terhadap saya. Jika kamu merasa orang lain mengejekmu, cari alasan dari dirimu sendiri dulu. Seseorang yang mabuk berat di hari Valentine. Bagaimana bisa kehidupan pribadinya tidak berantakan? Tapi melihatmu seperti ini. Sepertinya lemah. Meskipun dalam jabatan kita ada perbedaan tingkatan, tapi dalam kepribadian, kita setara. Sebagai pemimpin redaksi, bagaimana bisa bercanda tentang kehidupan pribadi karyawan? Tolong minta maaf untuk tindakanmu barusan. Saya ulangi sekali lagi. Minta maaf pada saya. Dalam kamus saya, tidak ada kata Syapos, minta maaf Syapos. Astaga, dia gila. Saya tahu sekarang kamu lebih membenci saya, tapi saya tidak peduli. Karena sekarang saya memutuskan untuk meninggalkan Yiren, saya tidak ingin membuang masa muda berharga saya pada atasan yang buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu, awalnya hanya mengajukan 2 proposal. Tidak ada yang mereka sebutkan itu. Pemimpin redaksi, ini faks dari agen selebriti luar negeri yang baru dikirim. Mereka bilang proposal itu dibuat oleh Yoran, dan mereka juga menunjuk Yoran untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Dia. Pemimpin redaksi, Dewan Direksi sangat memperhatikan kerjasama dengan selebriti luar negeri ini. Dan tim Tony selalu serius dalam bekerja. Kamu tahu kan? Ambil proposal Yoran. Baik, pemimpin redaksi. Dan semua datanya. Baik. Pemimpin redaksi, Yoran ingin bertemu dengan Anda di luar. Pemimpin redaksi, jika Anda tidak ingin menemuinya, saya akan mengusirnya sekarang. Biarkan dia masuk. Pemimpin redaksi memanggilmu masuk. Bagaimana? Benar-benar tidak menyangka. Kamu masih bisa menemuiku. Saya bukan orang yang pendendam, sebelumnya memecatmu. Karena kamu benar-benar tidak memenuhi standar saya untuk karyawan Yiren. Tapi kamu datang hari ini, berarti kamu menyadari kesalahanmu. Saya bisa memberimu 1 kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Terima
kasih asuransi Anda. Saya sudah mendapatkan pekerjaan baru. Sudah mendapatkan pekerjaan. Lalu kenapa Anda datang hari ini? Sekarang saya bekerja sebagai reporter hubungan eksternal di majalah olahraga kompetitif. Saya datang untuk meminta wawancara eksklusif dengan Anda. Saya tidak pernah menerima wawancara. Saya bisa memilih media lain. Bukan majalah olahraga yang tidak terkenal. Meskipun majalah kami tidak terkenal. Tapi saya bisa menjamin bahwa kami akan membuat wawancara yang paling profesional. Apakah dengan begitu saya harus setuju? Maaf, sudah mengganggu. Pertimbangkan untuk kembali ke Yiren. Terima kasih, tapi saya benar-benar tidak punya rencana itu. Saya punya data di sini. Tahun lalu ada 7,2 juta lulusan universitas. Menghadapi masalah pekerjaan, ditambah tahun ini. Kira-kira ada 8,1 juta. Apakah Anda ingin kembali dan bersaing dengan 8 juta orang ini? Ya, saya akui persaingannya ketat. Tapi saya yakin selama saya berusaha, saya bisa menemukan tempat saya. Saya hanya merasa Anda harus bercita-cita tinggi. Hanya dengan berdiri di platform yang lebih tinggi. Anda bisa mengembangkan ambisi Anda. Menurut saya, bercita-cita tinggi harus lebih realistis. Saya menyarankan Anda memutuskan sebelum saya berubah pikiran. Jika kesempatan ini hilang, benar-benar hilang. Saya pernah sangat terobsesi dengan pekerjaan ini. Masuk ke Yiren, masa percobaan setengah tahun. Dulu tinggal 3 hari lagi, saya akan menjadi anggota resmi. Alasan saya bisa bertahan adalah karena mimpi saya ada di sini. Kalau Anda begitu menyukai Yiren, besok kembali bekerja. Tapi sekarang saya ingin mengatakan tidak. Tahukah Anda, tidak pernah ada yang menolak saya. Orang selalu harus punya pertama kali. Anda akan menyesal. Menyesal juga pengalaman yang langka. Hidup sepertinya bercanda dengan saya. Mengapa tidak mau memberi saya kesempatan? Tuan Ye, apakah balap mobil adalah hobi Anda sejak lama? Suka sejak kecil. Bagaimana menurut Anda tentang lingkungan sirkuit di sini? Lingkungan sirkuit ini cukup bagus. Semua fasilitas pendukungnya lengkap, menurut saya di dalam negeri. Bisnis lebih baik. Kalau dibandingkan dengan bisnis fashion, menurut Anda, mana yang lebih Anda sukai, balap mobil atau dunia fashion? Saya suka keduanya. Yerong Suat. Sudah tahu kamu akan datang. Chow Ren, kami sedang melakukan wawancara, mohon kerjasamanya. Mari kita bicara. Segera akan tampil. Bicara nanti saja. Saya tidak bisa menunggu lagi. Kalau begitu, naik mobil dan bicara. Kenapa? Takut? Apa kamu baik-baik saja? Apa aku punya masalah denganmu?
Tidak. Apa aku punya dendam denganmu? Tidak. Kalau kita tidak punya masalah atau dendam, kenapa kamu ingin menyakitiku? Kenapa kamu ingin membuatku meninggalkan majalah olahraga? Tidakkah kamu merasa tindakanmu ini sangat hina? Tidak. Ini demi kebaikanmu. Menurutmu, apa yang harus itu? Apa ada bos perkembangan di sana? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kembali bekerja di Iren. Aku akan menaikkan jabatanmu sebagai asisten editor. Gaji naik 10%, hanya di Iren. Kamu bisa mewujudkan mimpimu. Tahukah kamu? Aku sangat benci dengan sikapmu yang sok tahu. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar kamu menerima? Jika kamu ingin aku kembali ke Iren, itu bukan tidak mungkin. Aku ingin kamu mengumumkan di depan seluruh perusahaan. Selamat datang kembali ke Iren. Baik. Semuanya, mulai hari ini, Nona Yoran akan resmi menjadi asistenku. Assistant. Saya ingin meminta maaf atas kata-kata yang tidak pantas yang saya ucapkan kepada Nona Yoran. Saya maaf. Berhentilah. Kenapa tadi kamu hanya bicara sedikit? Kamu terlalu sembrono. Ulah kerja lagi. Besok kamu baru menjelaskan. Ternyata itu karena proposalku diterima. Makanya aku direkrut kembali. Asisten Yo, mengingat kamu punya pengalaman magang selama setengah tahun. Masa percobaan kali ini hanya 3 bulan. Gaji selama masa percobaan tetap dibayar. Besok kerja jangan terlambat. Harus mulai dari awal lagi. Maaf. Untuk penempatan yang tidak masuk akal ini, aku tidak setuju. Kalau kamu mau, kamu saja yang lakukan. Apa kamu pikir perusahaan tidak bisa berjalan tanpamu? Atau kamu pikir proposalmu ini benar-benar sempurna? Jadi tidak perlu masa percobaan, ya? Naskah ini aku selesaikan dalam beberapa malam. Aku menyelesaikannya di luar jam kerja. Jika tujuanmu adalah menjadi editor fashion yang handal, maka ini bukan alasan. Untuk menghindar, kemampuan sosial, kemampuan adaptasi, kemampuan menahan tekanan, semua ini. Jangan bicara omong kosong. Asisten editor dan editor majalah. Benar-benar 2 kerjaan yang berbeda. Tentu harus mulai dari awal lagi. Jika kamu tidak punya ambisi, hanya ingin hidup biasa-biasa saja, cari makan, kamu bisa langsung diangkat menjadi editor majalah. Semakin kamu meremehkanku, semakin aku ingin membuktikan padamu. Bahkan sebagai asistenmu, aku bisa menjadi yang terbaik. Semoga kamu tidak hanya bicara. Kita lihat aja nanti. Agen luar negeri mengirim foto masa kecil selebriti luar negeri. Lanjutkan proposalnya. Mudah untuk tidak tertipu oleh tepuk tangan. Tapi sulit untuk tidak tertipu oleh diri sendiri. Ini pesan untuk editor. Seseorang yang bisa tertipu oleh dirinya sendiri setidaknya membuktikan satu hal. Dia belum melakukan mulai. Semangat, semangat, semangat Yoran. Tante, sekarang jam kerja, Anda seperti ini. Sungguh sudah mengganggu pekerjaan kami. Anda ngomong yang masuk akal dong, saya bilangnya. Kuo Rui sudah mengganggu hidup saya. Kalian mau urus atau tidak? Semua bubar, bubar, cepat-cepat. Kerja, kerja, jangan lihat, jangan lihat. Jangan pergi, tetap di sini dengar, Detong. Kuo Rui, kamu muncul ya? Anda kesini ngapain, Tante? Bukan, tunggu dulu, Anda panggil saya apa? Ted.
Aku ingat dulu waktu kau minta anak perempuanku. Menikah denganmu, kau tidak memanggilku seperti ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Tant. Masalah antara kita bisa diselesaikan secara pribadi. Memangnya diselesaikan bagaimana? Caranya bagaimana? Ibu. Ibu, ngapain kesini? Sini, Joren. Kau datang tepat waktu. Kalau bukan aku yang cari tahu sendiri soal ini, sampai kapan kau mau sembunyikan dariku? Bu, ini urusanku dengan Kuo Rui. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Ayo kita pergi, ya bu. Mana mungkin tidak ada hubungannya? Kau anak perempuanku. Kok bisa bilang tidak ada hubungannya? Dengarkan baik-baik. Yoran kami sejak kecil sudah tidak punya ayah. Tapi selama aku masih hidup, tidak ada yang boleh mengusiknya. Tant. Apapun yang terjadi, ini urusan antara kami berdua. Kami berdua pacaran secara sukarela. Tentu juga bisa memilih untuk mengakhiri hubungan ini dengan sukarela. Kau mau bebas? Sini, tante kasih kau kebebasan. Ibu. Sini kasih kebebasan, Bu. Sini, aku kasih kau kebebasan. Kok bisa sih? Bukan. Pimpinan kalian mana? Pimpinannya di mana? Orang seperti ini tidak jatuh? Tidak tahu malu. Bebas? Pimpinan kalian mana? Bu, ayo kita pergi. Aku tidak pergi. Biar mereka tahu. Kami janda dan anak yatim tidak mudah diintimidasi. Dasar kau. Tante, ayo kita pergi. Saya kau? Ngapain? Lepaskan tanganku. Yoran sudah dewasa. Dia berhak memilih cintanya sendiri. Kalau dia memilihku, ibu harus percaya padanya. Yoran, sudah sampai di sini, tidak perlu disembunyikan lagi. Cepat bilang ibu. Bu. Aku jujur saja ya, Bu. Sebenarnya yang putus dengan Kuo Rui adalah aku. Iya, Tante. Ini semua salah paham. Bukan. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa mengaturmu, ya? Baiklah, aku tidak akan mengaturmu. Jangan lihat ini semua salah paham. Ubi mengerti. Rapikan barang-barangmu, sebentar lagi kembali ke kantor. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Setelah hati seseorang pergi, dia tidak akan pernah kembali. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menangis dan marah. Lalu membuat dirimu lebih kuat. Sampai suatu hari dia akan menyesal. Karena keputusan bodoh ini. Jika kamu tidak merasa malu, teruslah menangis di sini. Ayo, aku akan mengantar pulang. Aku ingin berjalan sendiri.
Asisten Yo. Barang-barangmu. Kamu kenapa? Aku sedang tidak mood hari ini, lebih baik jangan ganggu aku. Kenapa marah-marah begitu? Lagi PMS ya? Kamu yang lagi PMS. Kamu tiap hari PMS. Maaf jujur ya. Kamu masih muda, kenapa setiap hari marah-marah begitu? Bisa tidak berubah? Kalau tidak, nanti mana ada pria yang mau sama kamu? Ada tidak pria yang mau sama aku? Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa? Aku hanya bercanda. Sebenarnya kamu juga cukup baik. Maksudku, di antara perempuan, kamu termasuk yang lumayan. Kebetulan aku ada waktu hari ini, mau tidak aku antar? Aku ingin pergi ke suatu tempat. Kenapa datang ke sini? Dulu, aku dan dia pernah berjanji untuk naik biang lala bersama. Jangan-jangan kamu ingin mewujudkan semua keinginan masa lalu yang belum tercapai dengan usaha sendiri? Mungkin. Aku dan dia masih punya banyak keinginan. Dulu selalu berpikir, masih banyak waktu untuk mewujudkannya satu persatu. Aku pikir, kami berdua bisa bersama selamanya. Aku pikir kami berdua bisa menikah. Menikah? Kenapa kalian selalu ngotot ingin menikah? Apa maksudnya ngotot ingin menikah? Aku pernah sangat serius memperlakukan hubunganku dengan Kuo Rui. Aku harus memberikan jawaban untuk diriku sendiri. Dan juga untuk ibuku. Jika hanya ingin memberikan jawaban untuk dirimu sendiri, itu bukan pernikahan, itu penjara. Kalian selalu anggap pernikahan sebagai cara untuk lolos dari penderitaan. Tapi kalau urusan hidup sendiri aja gagal, apa hubungan berdua langsung beres? Perlu segitunya nggak sih? Waktu gue 18 tahun, lebih suka khayal daripada sekarang. Mimpiin cinta, romansa. Sekarang udah segini, udah nggak berani banyak harap. Gue mau naik biang lala. Ikut nggak? Nggak. Takut. Cuma nggak suka ngelakuin hal membosankan. Ayo. Gimana? Udah better? Lumayan. Ayo naik. Ini mobil harta karun temuan gue. Jaraknya jauh, habis jam kantor sepi penumpang. Tiap lagi bad mood, gue kesini. Dari awal sampai akhir jalan. Begitu berhenti, hati langsung plong. Kamu mirip gue juga ya? Kalau gue lagi bete, pengen ngebut. Injak gas dalam-dalam. Semua masalah langsung terlupakan.
Nggak nyangka, anak emas kayak kamu juga punya masalah ya? Mana ada orang yang gak punya masalah di dunia? Lihat, lampu-lampu jalanan cantik banget malam ini. Tapi siang. Langsung jadi. Penuh barang-barang semrawut. Kabel-kabelnya. Ruwet banget kelihatannya. Segala sesuatu punya dua sisi. Cinta juga begitu. Mana mungkin ada yang sempurna terus-terusan. Cinta yang selalu kinclong? Hewan dingin kayak kamu. Tahu apa itu cinta? Gue emang gak ngerti cinta. Sebenarnya kita mirip sih. Mana miripnya? Kamu ngebut, gue naik bus. Mana sama? Bukannya sama-sama enggak? Pemret. Sebenarnya kamu nggak semenjengkelkan itu. Terima kasih atas pujiannya. Yoran, jangan pernah menangis lagi. Kamu pasti bisa mendapatkan kebahagiaan. Kamu dengar? Jangan menangis. Bagaimana? Perasaanmu lebih baik kan? Tenang saja, aku tidak akan bunuh diri. Kalau begitu, tolong lain kali sebelum berteriak. Pertimbangkan dulu, apakah orang sekitar punya penyakit jantung. Kamu punya penyakit jantung? Kamu punya obatnya? Tapi di sini cukup tenang. Jembatan ini. Jembatan ini punya nama. Namanya Jembatan Kekasih. Waktu kita masih sekolah, kakak kelas yang memberi nama ini. Katanya kalau ada seorang pria mau dari sini menggendong seorang gadis sampai ke sana, mereka berdua bisa bersama selamanya. Makanya disebut Jembatan Kekasih. Pasti belum ada yang menggendongmu lewat sini kan? Ada. Cuma aku tidak mau dia menggendongku. Kenapa? Aku takut membuatnya lelah. Mau makan? Aku ajak kamu ke tempat yang enak. Ayo, kita duduk di sini. Bos, satu set barbecue 10, jangan terlalu matang. Oke datang, Nona ulangi sekali lagi. Toko ini ganti pemilik ya? Ayah. Toko ini dulu milik sepupuku, sepupu dan kakak ipar. Selalu berjalan dengan baik. Tapi baru-baru ini, kakak ipar lari dengan seorang bos kecil. Sepupu jadi tidak ada mood lagi, berbisnis, toko ini diserahkan padaku. Tolong ulangi pesanan tadi. 6 tusuk sate ginjal, jamur cumi. Terong dan kucai masing-masing 2 tusuk. Yang lain masih mau apa? Tambahkan 2 botol bir. Ayo, sate datang, terima kasih bos. Silakan menikmati. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Tidak ada ambisi. Kamu tahu tidak, masalah terbesar dalam hidup tidak ada yang bersaing dengan satu sate ginjal. Ini enak banget, semuanya untuk kamu makan sendiri. Bos ganti, rasanya juga berubah. Kamu bilang toko ini sudah buka di sini begitu lama. Bagaimana bisa berubah begitu saja? Tapi kamu tidak berubah. Apa gunanya itu? Bagaimana bisa tidak berguna? Kamu juga bisa mencoba berubah. Misalnya, mulai dari penampilanmu ini. Mulutmu, bisakah tidak begitu jahat? Kamu dan pacarmu dulu sering kesini. Bisa dibilang begitu. Kamu masih ingat tidak, pertama kali kita bertemu?
Tentu saja aku ingat, kamu muntah bajuku. Hari itu aku putus dengannya. Sebenarnya dalam hubungan, hal yang paling sulit diatasi adalah ketika kamu secara logis sudah putus dengan seseorang, tapi secara emosional sulit untuk melepaskannya. Tapi kita berdua. Bahkan undangan pernikahan sudah dikirim. Ibuku bahkan sudah menerima uang hadiah dari kerabat dan teman-teman. Sekarang dia pergi. Meninggalkan kekacauan ini padaku. Apa yang harus kulakukan? Hidup bukanlah layanan pelanggan. Tidak ada begitu banyak tanya jawab. Daripada mendengarkan itu, lebih baik berusaha sendiri. Ambisi saya adalah melakukan perubahan besar di Iren. Mengubah aturan-aturan lama. Membawa kehidupan baru ke Iren. Saya ingin semuanya. Kamu juga bisa. Saya. Daripada menyerahkan nasibku pada orang lain, lebih baik aku yang memberikannya. Berusaha sendiri, saya pikir kamu seharusnya senang sekarang. Sudah terbebas dari orang yang menjengkelkan itu. Bukankah seharusnya senang? Pemimpin redaksi. Tidak menyangka. Kamu begitu pandai menghibur. Saya mengerti. Hidup bisa manis, bisa juga pahit. Tapi sama sekali tidak boleh tanpa rasa. Saya akan memulai kembali. Bersulang. Sudah bilang jangan minum terlalu banyak. Kamu baik-baik saja. Asisten Yo. Jangan tinggalkan aku. Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan meninggalkanmu. Kenapa harus meninggalkan aku? Tempat apa ini? Tidak ada orang sama sekali. Jangan tinggalkan aku. Baiklah, baiklah, tidak akan meninggalkanmu, tidak akan meninggalkanmu. Kenapa kau meninggalkanku? Aku akan pulang, ya. Ayo. Jangan tinggalkan aku. Tidak akan meninggalkanmu, tidak akan meninggalkanmu. Aku antar kamu pulang. Jangan pergi dariku. Kuorui. Bukankah kau bilang akan selalu mencintaiku? Bukankah kau bilang tidak akan menyakitiku? Bukankah kau bilang akan selalu menyayangiku? Kenapa kau tidak menginginkanku lagi? Apa kau tidak punya otak? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu pasang baik-baik, jatuh. Pemimpin redaksi. Kamu ini cabul, meskipun aku mabuk. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini padaku, bajingan. Kamu lihat sendiri. Lihat apa?
Kamu muntah sampai seluruh badan, wanita seperti kamu. Siapa yang suka? Kenapa kamu memotretku? Kamu gila ya? Kalau tidak bisa minum, jangan banyak minum. Urusanmu apa? Mau kubuang di jalanan. Meskipun begitu, kenapa kamu melepas bajuku? Kerang, daging kambing yang kamu makan, muntah sampai seluruh badan. Kalau tidak ganti baju, bagaimana tidur? Kalau kamu mau, aku tidak ada komentar. Kamu sudah lihat semuanya. Lihat apa? Kamu bilang apa? Nona Yo, kamu terlalu banyak berpikir. Aku mengantarmu ke hotel, semata-mata karena kasihan. Aku tidak tertarik pada wanita seperti kamu yang kasar. Kamu bilang apa? Wanita kasar, kamu berhenti saja. Aku pikir kamu hanya mendapat keuntungan tapi masih mengeluh. Aku dapat keuntungan apa? Nanti kamu bilang sama polisi. Bajumu diganti oleh tante kebersihan hotel. Kamu benar tidak? Aku sama sekali tidak. Oh. Orang yang bukan kalian sedang. Halo pemimpin redaksi Y, saya pengacara Yiren. Begitu direktur Aijia menelepon, saya langsung datang. Halo. Nona kecil, masalah kalian sudah diselidiki dengan jelas. Bajumu memang diganti oleh tante kebersihan hotel. Yang menggantikan untukmu. Kalau begitu, kalian berdua datang ke sini. Tolong tanda tangan di laporan masing-masing. Di sini. Nona. Tanda tangan di sini, kalau nanti mau melaporkannya lagi. Ini bisa jadi bukti. Pak polisi, saya tidak mau melapor lagi. Baik, meskipun ini cuma kesalahpahaman, Nona. Saya mau menasihatimu beberapa hal. Pertengkaran kalian pasangan muda bukan urusan kami, tapi kalau sampai melaporkannya, itu termasuk menghambat tugas, tahu? Saya tahu, kalau nanti ada kejadian seperti ini, saya tidak akan melapor lagi. Bukan tidak boleh melapor, tapi harus ada keadaan darurat. Baru boleh melapor, oke? Sudah. Kalian semua bisa pulang, boleh pergi. Pemimpin redaksi, kamu pulang dulu, sisanya saya yang urus. Baik. Nona Jo, setiap kali melihatmu, kamu selalu membuatku terkejut. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Direktur, sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Nona Yo, katakan, berapa uang tebusan yang kamu mau? Apa? Tenang. Seorang wanita mabuk bersama anakku ke kamar hotel. Ini bukan tebusan, lalu APA? Direktur, Anda salah paham, saya tidak berpikir seperti itu. Kalau begitu, apakah hubunganmu dengan anakku sangat dekat? Saya. Kamu keluar dulu. Kamu jelaskan dengan baik kepada direktur. Pemimpin redaksi, maaf, saya juga tidak tahu kalau kejadiannya akan menjadi seburuk ini. Jangan lihat saya seperti itu, lebih baik kamu marahi saya saja. Pokoknya kali ini, saya tidak akan membalas. Menurutmu, marah padamu ada gunanya? Kalau begitu, potong saja gaji saya 1 bulan. Apa kamu tidak sadar? Sekarang yang penting adalah bagaimana meminimalisir dampaknya. Lalu bagaimana caranya meminimalisir dampak kejadian ini? Asisten Yo, kamu ingat jembatan kemarin? Ada apa? Apakah membawa seorang gadis menyelesaikan perjalanan itu? Maka dua orang akan saling mencintai? Begitulah legendanya, tapi aku belum pernah mencobanya. Kemarin malam, aku membawamu sepanjang jalan. Bukankah ini kehendak langit? Apa? Apa yang kamu katakan? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau kita pacaran? Jangan-jangan pagi ini kamu keluar rumah dan kepalamu terjepit pintu mobil? Kamu pikir baik-baik. Hal ini akan menguntungkan kita berdua, baik. Dan keadaan menjadi seperti ini, semua karena kamu. Kamu harus bekerjasama untuk menyelesaikannya. Asalkan kita berpura-pura pacaran. Berita negatif akan hilang begitu saja. Seharusnya aku sudah menebaknya. Kamu pasti punya niat buruk. Kamu ingin aku mengkhianati perasaanku sendiri.
sama banyak. Di luar sana banyak perempuan, kamu bisa pilih siapa saja. Sebenarnya apa kesalahanku padamu? Kenapa kamu selalu menyusahkanku? Sederhana saja, karena kita berdua tidak mungkin saling menyukai. Apa? Kita berdua sangat membenci satu sama lain, dan aku tidak akan pernah menyukai perempuan sepertimu. Kamu punya kesadaran diri, itu adalah sifat yang sangat baik. Aku tidak hanya punya kesadaran diri. Aku juga tahu apa yang aku butuhkan. Aku tahu kamu sulit menerimanya. Tapi tenang saja, soal imbalan, aku tidak akan merugikanmu. Memang aku sedang kesulitan ekonomi. Tapi aku tidak akan mengkhianati perasaanku. Walaupun aku bawahanmu, bukan berarti kamu bisa tidak menghormatiku. Aku pernah terluka, tapi aku masih percaya pada cinta. Aku juga ingin naik jabatan untuk mengembangkan ambisiku. Tapi aku lebih berharap itu bisa tercapai dengan usahaku sendiri. Langkah demi langkah. Sejak lulus kuliah, aku belum melakukan pencapaian yang berarti. Tapi niatku tidak pernah berubah. Jadi aku tidak akan ikut bermain permainan anak-anak ini. Maaf kombinasi. Aku masih ada urusan lain. Jangan ikuti aku lagi, pemimpin redaksi. Aku ulangi sekali lagi. Aku ingin menghormati perasaanku, dan kalau kamu juga menghormatinya. Jangan ikuti aku lagi. Sekarang aku mau kamar mandi. Aku mau. Pikirkan baik-baik. Pemimpin redaksi. Lakukan saja. Ada apa? Kontrak cinta sementara. Apa yang dikatakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Lihatlah, jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Banyak sekali kata-katanya, sulit ya? Banyak hal lebih baik dipikirkan secara detail. TN Yerongsuan, karena tekanan keluarga, mempekerjakan Nona Yoran sebagai pasangan cinta sementara. Untuk itu, TN Yerongsuan akan membayar Nona Yoran 700.000 RMB sebagai uang jaminan kontrak untuk menjamin keselamatan dan berbagai hak Nona Yoran. Ketika 700.000 RMB sudah masuk, maka dianggap sebagai hari pelaksanaan kontrak. Asisten Yo, 700.000 RMB. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Kamu lihat baik-baik, 700.000 ini sebagai uang jaminan. Melindungi keselamatan saya dan berbagai hak saya. Ketika kontrak dibatalkan, saya akan mengembalikan semua uangnya. Semuanya akan saya kembalikan padamu. Baik, saya akan memberimu 1 juta, tapi syarat kontraknya harus saya yang menulis. Tidak, saya hanya butuh 700.000, syarat kontraknya saya yang tentukan. Asisten Yo, kamu terlalu muda dan terlalu naif. Sampai sekarang kamu masih belum menyadari situasimu. Saya sudah melihat sekilas kontrak ini. Kebanyakan menjamin hak dan tuntutanmu sendiri. Sangat tidak masuk akal. Kontrak, bukankah seharusnya menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak? Lalu apa yang kamu inginkan? Kita harus mencari tempat untuk memodifikasi kontrak ini. Baik. Kamu suka? Tidak suka. Kenapa? Jarang ada cewek yang tidak suka bunga. Karena bunga itu sendiri tidak punya arti apa-apa, hanya manusia yang memberikan berbagai arti padanya. Kalau bunga bisa bicara, pasti dia pikir manusia itu gila. Tidak suka ya sudah. Lihatlah. Untuk mempertahankan hak masing-masing selama masa cinta sementara. Dan memperjelas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Maka dibuatlah ketentuan berikut. Dimanapun di tempat umum, Nona Yoran harus bekerja sama dengan TN Yerongsuan untuk menunjukkan sikap sebagai pasangan. Kedua belah pihak harus menghormati privasi masing-masing, tidak boleh menanyakan secara pribadi, atau ikut campur dalam kehidupan cinta pasangan. Pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh pasangan, jangan terus bertanya. Saya setuju. Ketiga, kedua belah pihak hanya memiliki hubungan cinta sementara selama masa pacaran. Jangan berpura-pura jatuh cinta dan jatuh cinta pada pasangan.
Siapa yang akan jatuh cinta padamu jika tidak salah satu pihak? Bisa memaksa membatalkan perjanjian, setuju. Untuk membuktikan hubungan cinta di depan umum. Bapak Ye Rongxuan, setiap hari wajib mengirim bunga kepada Nona Yo. Kamu baik-baik saja? Aku baru saja bilang padamu, aku tidak suka bunga. Justru karena kamu tidak suka bunga, aku mengirimkannya padamu. Kalau kamu suka, aku akan memberimu yang lain. Pria brengsek. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Untuk mencegah suatu hari nanti, kamu menganggap hadiah yang kuberikan sebagai ketulusan hatiku. Untuk mencegah kedua belah pihak berpura-pura jatuh cinta, hari terakhir setiap bulan ditetapkan sebagai hari saling menyakiti. Hari menyakiti, apa maksudnya? Setiap bulan ada satu hari, kita saling mengkritik dan saling menyakiti. Ini akan membantu kita saling membenci. Selama masa hubungan cinta, Bapak Ye Rongxuan berhak memutuskan secara sepihak tindakan pasangan yang dilakukan. Ini berarti, ketika kita muncul bersama, kadang untuk pamer di depan media. Tapi aku punya hak memilih, apakah mau makan atau nonton film. Kalau begitu, aku tidak setuju semua klausul ini. Semuanya diubah sesuai permintaanmu, tidak adil. Kamu setuju atau tidak? Semuanya demi 700.000 itu. Aku bisa setuju, tapi kamu juga harus setuju. Satu permintaan. Katakan. Setiap bulan, kamu harus mengajakku makan ginjal bakar sekali. Apa? Aku bilang, setiap bulan, kamu harus mengajakku makan ginjal bakar sekali. Dan kamu juga harus makan. Baik, aku setuju. Maka kontrak ini sekarang resmi berlaku. Aku sekalian memberitahumu, akhir pekan ini kita akan resmi bertemu ibuku. Oke. Kenapa? Baru terlihat seperti pasangan. Lepaskan. Tuan Ye, Nona Yo, silakan duduk. Pak Sang akan segera datang. Astaga. Rumah kalian besar sekali ya. Nona Joe. J-Cat Mew. Terima kasih. Kenapa diam saja? Ayo duduk. Kamu benar-benar membawanya ke sini. Apakah direktur utama yang bilang ingin bertemu secara resmi? Setelah berdandan, penampilanmu memang berbeda. Selamat siang, Pak. Saya Yoran. Inilah dirimu yang sebenarnya. Dia jatuh bukan salahnya. Dia juga menghormati Anda. Bersedia diri berjalan dengan Anda. Tak kira kamu sangat melindunginya. Ayo, duduklah. Pacar sendiri, tentu harus dilindungi. Asisten Yo, sudah berapa lama kamu berpacaran dengan Rongxuan? Kami. Lamanya berpacaran tidak bisa menjelaskan apa-apa. Saya bertanya pada asisten Yo. Kami sudah lebih dari sebulan. Kalian hanya berpacaran sebulan, sudah tidur bersama? Tidak, direktur utama, kami belum. Kamu harus bilang, kalian masih bersih. Waktu itu saya mabuk. Mabuk di depan seorang pria. Itu artinya,
Wanita itu ingin mabuk. Direktur utama, maksud Anda apa? Kamu tidak mungkin sebodoh itu kan? Waktu itu saya yang membuatnya mabuk. Apa katamu? Saya bilang, saya yang membuatnya mabuk. Kamu gila. Baiklah. Mari kita bicara hal lain. Assistant Joe. Kamu Kino Rongshan? Saya. Cukup kenal. Kenapa jawabannya tidak jelas? Bisa saya artikan tidak kenal? Saya. Kamu mencintainya? Tentu. Sebenarnya cinta. Bagaimana bisa dijelaskan dengan mudah? Seperti yang dikatakan dalam film. Apakah mencintai seseorang ada alasannya? Mencintai seseorang tidak perlu alasan. Kemampuan berbicara asisten Yo ternyata sangat bagus. Dengar-dengar, ayahmu adalah profesor universitas. Ya, ayahnya adalah ahli fisika terapan di dalam negeri. Profesor Top. Sayangnya, dia meninggal di usia muda. Jadi ibumu membesarkanmu sendirian. Tidak mudah. Aku dengar dari Rongsuan, ibumu memiliki 3 perusahaan, benar? Apa saja 3 perusahaan itu? Ketahuan, sekarang harus bagaimana? Katakan saja, tidak apa-apa, direktur sudah tahu. Kamu tidak mau mengandalkan hubungan keluarga. Untuk menjadi ilmu, kamu bekerja keras di Iren. Tapi kamu adalah satu-satunya anak perempuan di keluargamu. Akhirnya kamu pasti akan terlibat dalam bisnis keluarga, kan? Asisten Yo belum memberitahuku, bisnis apa yang dilakukan keluargamu. Ada satu yang membuat sepatu pijat. Perusahaan ini berinvestasi di peralatan medis. Lalu, Ada juga perusahaan manajemen keuangan, membantu orang membeli saham. Menganalisis pasar. sekarang kemungkinan inflasi tinggi, jadi menurutku ini adalah industri yang sangat menjanjikan. Masih ada satu lagi. Malu untuk mengatakannya. Ada satu perusahaan lagi yang berinvestasi di bidang pendidikan. Karena ayah asisten Yo adalah profesor universitas. Jadi ibunya berharap bisa mendukung pendidikan di Tiongkok. Panas? Tidak panas. Aku suka minum kopi yang panas. Asisten Yo, ketika kamu datang. Bukankah kamu bilang mau ke kamar mandi? Ya, aku mau ke kamar mandi. Kamu tahu di mana? Aku tidak tahu di mana. Bawa asisten Yo ke kamar mandi. Baik. Asisten Yo, silakan ke sini. Baik, terima kasih. Meskipun latar belakang keluarga asisten Yo cukup baik, tapi baik dalam hal selera berpakaian maupun cara berbicara. Tidak memenuhi standar, bagaimana kamu bisa memikirkan? Mencari gadis seperti ini sebagai pacar? Karena dia baik hati dan tulus, dia selalu berjuang dengan usahanya sendiri, berbeda dengan gadis-gadis yang materialistis dan bermimpi kosong. Dia memiliki impian dan tujuan sendiri. Dan dia bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain. Jadi aku suka bersamanya, itu sudah cukup. Apakah kamu benar-benar bisa melupakan wanita itu? Sebelumnya aku menyuruhmu berkencan dengan Sumen, kamu selalu menolak. Bukankah itu karena kamu tidak bisa melupakan dia? Bukan. Kenapa ekspresimu memberitahuku?
Di hatimu, kamu tidak berpikir seperti itu. Ketua, hal-hal yang sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Apakah kamu benar-benar sudah melupakan wanita itu? Baru kamu bersama asistennya? Ya, Yang bisa membuatmu melupakan wanita itu. Aku tidak keberatan kalian bersama. Tapi kalau wanita itu kembali lagi, aku juga tidak akan mengizinkan kalian bersama. Karena aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia? Siapa dia? Apakah pacarnya Ye Rongxuan? Orang yang berhati keras seperti ini juga pernah mencintai orang lain. Ibuku punya 3 perusahaan. demi Altika. Tapi itu tidak bisa menipu orang. Kalau kita berdua bersama, baru disebut menipu. Kalau kita berdua tidak bersama, bagaimana bisa disebut menipu? Sepertinya ada benarnya juga. Dulu, aku hanya melihat di TV. Ibu mertua orang kaya. Ternyata benar seperti itu. Kalau ada yang salah dari apa yang ibuku katakan hari ini, aku minta maaf. Sudahlah, terima uang, selesaikan masalah. Kamu punya sikap seperti itu bagus sebenarnya. Kamu terlihat cukup bagus dalam berdandan. Aku berdandan seperti ini hari ini untuk pekerjaan. Bukan untuk memberikan muka. Tidakkah kamu merasa, kalau berdandan dengan cantik, suasana hatimu juga akan lebih baik? Siapa yang tidak suka berpakaian cantik? Tapi aku lebih ingin menabung lebih banyak. Jadi besok kamu akan kembali menjadi Cinderella. Urusanku sendiri. Lihat tas di belakang. Kenapa kamu memberiku hadiah? Kamu tampil bagus hari ini, sebagai hadiah. Besok kamu pakai itu untuk bekerja. Meskipun pekerjaan ini melampaui prinsip dan batasanku. Tapi fasilitasnya cukup bagus. Semoga kamu tetap memegang prinsip dan batasan. Itu adalah kualitas yang paling langka di dunia ini. Kalau kamu selalu memegang prinsip dan batasan, keberuntunganmu akan segera datang. Tentu saja. Meskipun aku terpaksa pacaran denganmu. Tapi aku tetap harus memperingatkanmu. Hal seperti hari ini sebaiknya jangan terjadi lagi. Hal apa? Yaitu saat kamu meletakkan tanganmu di pinggangku. Pasal pertama perjanjian pacaran sementara, di area publik manapun. Nona Yoran harus bekerja sama dengan Tuan Ye Rongxuan untuk menunjukkan sikap seperti pasangan. Baik, aku tidak bisa melawanmu, tapi aku peringatkan kamu. Kedepannya, tanganmu sebaiknya jangan sembarangan bergerak. Kalau tidak, kamu akan mati. Saat itu kamu mabuk dan menginap di hotel, aku juga tidak berniat melakukan apa-apa. Bahkan jika kamu telanjang di hadapanku, aku tidak berniat melakukan apa-apa. Tidak menyangka mulutmu begitu jahat, pantas saja orang tidak mau padamu. Siapa yang mau aku? Siapa orang yang dikatakan ibumu itu? Mantan pacar? Apa pasal kedua perjanjian pacaran sementara? Aku hanya penasaran, bagaimana kalian berdua putus? Masih berhubungan? Turun. Aku menyuruhmu turun. Ada apa sih? Turun ya turun. Apa? Hati nurani muncul? Orang macam apa sih? Berubah muka lebih cepat dari membalik halaman buku. Bukan mataku yang bermasalah, kan sayang? Hari ini kamu berpakaian cukup unik ya? Tidak menyangka kecepatan produksi barang tiruan dalam negeri begitu cepat. Bagaimana menurutmu barang tiruanku ini? Kalau barang tiruanmu ini, pemimpin redaksi. Bajunya aku yang berikan.
Hari ini ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Sebenarnya aku dan asisten Yo sudah berpacaran selama lebih dari sebulan. Sebelumnya kami menyembunyikannya karena tidak ingin kalian membuang waktu memikirkannya, sampai kemarin. Asisten Yo marah padaku. Baru aku sadar bahwa yang paling diinginkan seorang wanita adalah cinta yang terang-terangan, yang paling diinginkan adalah mendapatkan doa dan tepuk tangan dari semua orang. Sebelumnya aku terlalu dingin pada asisten Yo, jadi hari ini aku umumkan hubungan kami. Berharap mendapat doa dari kalian semua. Seperti itu saja. Sudah kuduga kamu akan masuk. Aku benar-benar meragukan, wajahmu terbuat dari apa? Berubahnya sangat cepat. Asisten Yo, kamu terlihat sangat marah ya. Siapa yang tadi malam membiarkanku di jalan besar? Jadi aku minta maaf untuk itu. Kamu bisa minta maaf juga, tidak mudah ya. Tentu saja harus tulus, jadi ini untukmu. Sebenarnya apa maksudmu? Tadi malam membiarkanmu di pinggir jalan, itu salahku. Ini hadiah permintaan maaf. Tidak. Kamu tidak perlu memakainya, kembalikan 700.000 padaku. Aku mulai mengerti, sejak tadi malam. Kamu memberikan baju ini padaku, kamu sudah mulai merencanakan sesuatu. Benar kan? Asisten Yo, kamu salah, ini bukan merencanakan sesuatu. Ini hakku, pasal pertama kontrak pacaran. Nona Yoran dan Tuan Yerong Xuan harus menjaga sikap yang pantas di tempat umum. Menjaga sikap yang pantas. Baik, tapi kamu juga tidak seharusnya di depan semua orang di perusahaan. Di perusahaan ini, mungkin ada mata-mata ketua direksi. Bermain peran tentu harus meyakinkan. Baik. Aku akan memaafkanmu kali ini, tapi lain kali. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begini saja. Kamu. Jangan dilepas. Apakah ini Nona Yoran? Ini bunga untukmu. Milikku? Ini bunga yang dipesan Tuan Ye untukmu. Mulai sekarang, aku akan mengantarkannya tepat waktu setiap hari. Sangat romantis. Terima kasih. Sampai jumpa. Maksudnya? Di kontrak sudah jelas, kamu sebagai pacarku. Aku punya kewajiban untuk mengirim bunga setiap hari. Aku tidak suka bunga. Aku tentu tahu. Bisakah aku meminta, jangan kirimi aku bunga lagi. Pertama, aku tidak suka. Kedua, apakah kamu tidak melihat ekspresi rekan kerja wanita lain padaku? Mereka hampir memakanku hidup-hidup. Sebagai pacarku, aku harus membuatmu merasa bahagia. Tidakkah kamu merasa dikagumi orang lain? Juga merupakan hal yang sangat membahagiakan? Bahagia. Jadi apakah aku bisa mengerti seperti ini? Jika aku punya uang palsu 1 juta, aku bisa setiap hari membohongi diriku sendiri. Aku menjadi seorang jutawan dengan 1 juta rupiah. Pemahamanmu agak sempit karena memiliki 1 juta. Hanya bisa disebut kelas menengah, belum sampai jadi jutawan. Aku sedang berbicara denganmu tentang berapa banyak uang yang bisa oleh jutawan, ya? Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkan kebahagiaan yang kau sebut itu. Kau pikir dengan duduk di sini, bermuka masam dan dingin, orang lain akan berpikir kita sedang pacaran? Lucu. Yoran, maafkan aku. Bersamaku, kau terlalu banyak menderita. Aku mengerti kekhawatiranmu. Aku hanya ingin tahu. Bersamaku adalah pilihan yang paling tepat. Yerong Xuan, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku ingin minta maaf padamu. Dengan sungguh-sungguh. Apa dengan yang kau inginkan? Bunga matahari meskipun tidak seromantis mawar. Tidak semurni bunga lili. Tapi ia cerah dan bersemangat, mencintai dengan jujur. Mencintai tanpa henti. Mekarnya tidak hanya mewakili cinta, tapi juga kehidupan. Dan cinta pada mimpi. Ia seperti dirimu. Ayo pergi. Apa yang kau inginkan? Sudah cukup, Yerong Xuan. Pacarku marah, tentu saja aku harus membuatnya senang. Jangan berpura-pura di sini. Kenapa ini jadi pura-pura? Pacarku marah,
Sebagai pacarnya, aku harus proaktif. Meminta maaf padanya. Ini meminta maaf. Ini malah menambah api. Ini kantormu. Di luar sudah tidak ada yang melihat. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Tadi kau bilang aku selalu bermuka masam. Tidak ada yang percaya hubungan kita, kan? Jadi kau merancang drama ini, ya? Tadi itu adalah perubahan yang kulakukan. Kau sudah berdiskusi denganku? Hal seperti ini, jika didiskusikan dulu, tidak akan terlihat nyata. Kau benar-benar tidak tahu malu. Asisten Yo, perhatikan ucapanmu. Aku adalah atasanmu. Tiba-tiba jadi atasanmu. Tapi sekarang yang kukumat adalah pacarku, si brengsek. Geroswan. Asisten Yo, perhatikan kata-katamu. Benar, kau adalah bos saya sekaligus angsa langit. Sedangkan aku hanya ikan kecil yang bisa dimakan kapan saja. Hanya dengan menahan diri aku takkan dimakan, kan? Angsa dan ikan apa? Artinya kita memang dari dunia yang berbeda. Sekarang terpaksa terseret hubungan denganmu. Tolong berbelas kasih, jangan siksa aku lagi. Bisa? Nona Yoran, kontrak pacaran sementara ini. Bukan aku yang paksa kau tanda tangani. Pasal 4 kontrak pacaran sementara. Untuk membuktikan hubungan pacaran di depan umum. TNY Rongsuan wajib mengirim bunga setiap hari ke Nona Yoran. Apa kesalahanku? Semua ini termasuk dalam sikap normal pasangan. Nona Yoran, kau sudah tanda kontrak. Harusnya memenuhi kewajiban, kan? Pintar bicara. Baik. Kalau bicara soal perjanjian pacaran sementara, sekarang aku mau pakai hak perjanjianku. Hak apa? Untuk mencegah kita saling mengagumi. Tiap bulan ada 1 hari untuk saling menyakiti dan mencaci. Biar kita saling benci. Aku setuju hari ini jadi hari saling menyakiti. Kau pikir diri hebat ya? Tapi pernahkah kau pikir uangmu warisan orang tuamu? Selain sifat manja yang memang milikmu di dunia ini, apalagi yang benar-benar milikmu? Sepertinya ada benarnya. Tapi koreksi dulu logikamu yang salah. Segala sesuatu di dunia ini kalau sudah diberikan, ya jadi milikmu. Omonganmu cuma buat yang gak dikasih aja. Tahu nggak hal paling menyedihkan di dunia? Hal paling menyedihkan adalah banyak wanita menyukaimu tapi nggak ada yang memilihmu karena cinta. Menurutku hal paling menyedihkan adalah ikut campur urusan yang bukan wilayahnya. Buang-buang waktu. Ada orang yang merasa dirinya antara super hebat. Padahal sebenarnya selalu berada di antara kebodohan level ekstrim. Tahu kenapa aku suka bersamamu? Dengar omonganmu, rasanya ikaku langsung naik drastis. Kurasa kau bukan penghuni bumi, tapi raja di planet otak kosong. Di sana kau bisa jelajah. Meski memakai parfum, bau sampah tetap tercium. Tak tahu malu, tak punya hati. Berat badanmu pasti ringannya. Kamu tahu wajahmu itu apa? Biasa aja. Cantiknya nggak menonjol, jeleknya nggak unik. Geroswan. Asisten Lo. Kamu adalah orang yang benci seumur hidup. Aku lega dengar itu. Editor Y, sekarang sudah jam pulang, meskipun antara kita ada masalah, tapi kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku nggak punya kewajiban untuk terus bermain-main di sini. Aku duluan ya. Baiklah. Kalau kamu nggak mau lihat sampelnya, ya sudah. Sam sampel, kamu maksudnya ini ya? Sampelnya sudah keluar. Bukan cuma sampelnya yang keluar. Platform augmented reality juga sudah hampir selesai. Ini sampel yang baru dikirim dari Departemen Teknik. Awalnya aku mau berbagi denganmu, tapi asisten Yo kayaknya mau pulang. Nggak. Jangan berbelit-belit, tolong tunjukkan padaku. Tolong dong. Tunjukkan padaku. Bagaimana? Melihat rancangan yang kamu foto terbit di majalah. Apa rasanya? Rasa pencapaian. Keren banget. Masih ada yang lebih keren? Kasih aku HP New. HP. Apa ini? Scan QR code di majalah, kamu bisa download. Platform software augmented reality. Keren banget, editor. Teknologi augmented reality sudah ada contohnya di luar negeri. Tapi di negara kita ini masih pertama kali. Kapan bisa dirilis ke pasar? Majalah kita seharusnya terbit awal bulan. Tapi aku rencananya akhir bulan ini sudah terbit dulu. Sampelnya sudah aku kirim ke bagian percetakan. Ayo, pulang dulu, kita lanjut besok. Meskipun kadang kamu menyebalkan, dan juga anak orang kaya,
Tapi harus diakui, kamu cukup pintar juga. Pagi tadi siapa yang bilang, ada orang yang merasa dirinya di antara sapi A dan sapi C, padahal gak sadar dia ada di antara bodoh A dan bodoh C. Bukannya ada juga yang bilang, ada orang yang sangat menyedihkan. Budak. Jomblo. Miskin, mau mati pun susah. Ujian untuk orang yang sedih seperti kamu. Jangan terlalu sombong di sini. Aku suka kamu yang tidak suka padaku. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Asisten Yo, aku anak kamu. Aku tidak perlu. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku hanya bersikap sopan saja. Kamu. Aku apa? Playboy? Pemimpin redaksi. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Bilang apa? Besok aku kasih kamu libur sehari. Bukan itu. Aku sudah membantu perusahaan, kamu tidak. Mau bilang terima kasih? Terima kasih sudah membantu perusahaan. Tapi, aku tidak setuju dengan cara kamu menyelesaikan masalah. Maksud kamu apa? Apakah cara ini tidak efektif? Efektif, tapi ini hanya kebetulan. Kebetulan. Tapi hasilnya berubah. Kita tidak bisa selalu menaruh cara menyelesaikan masalah pada taruhan yang kebetulan. Aku tidak setuju dengan pendapat kamu. Apa yang kamu anggap kebetulan? Di hatiku ini adalah suatu keharusan. Keharusan? Apa yang kamu keharusan adalah seorang wanita yang setia pada seorang pria, lalu pria itu membuang kamu sebelum menikahimu. Dan kamu masih terus mencintainya dengan setia. Ini kadang-kadang kamu cinta? Kalau begitu, aku ingin bertanya, bagaimana seorang pemimpin redaksi yang begitu luar biasa mendefinisikan cinta? Mengabaikan faktor perasaan dengan sudut pandang yang objektif dan rasional untuk menganalisis. Menurutku cinta adalah gairah. Tujuannya adalah menghilangkan kesepian. Cinta adalah ramuan ajaib yang membuat manusia kecanduan. Adalah deskripsi puitis dari dorongan reproduksi. Pendapat pemimpin redaksi benar-benar membuatku terkejut. Tapi teori kamu ini sepertinya lebih cocok untuk binatang. Bukan untuk manusia. Kata-katanya kasar tapi maknanya benar. Kalian wanita sering suka membangun mimpi, menciptakan dongeng. Tapi kenyataannya memang kejam. Menurut teori binatangmu, jika dianalisis, cinta adalah konspirasi reproduksi. Lalu, mengapa pernikahan muncul dalam masyarakat manusia? Mengapa ada keinginan untuk tetap bersama sampai tua? Ingin mendapatkan selalu hati, tetap bersama sampai tua. Lihatlah kalian wanita, begitu mudah mengalami delusi. Mengapa pernikahan muncul? Itu hanyalah strategi reproduksi pria. Strategi optimal dan strategi optimal delusi wanita. Setelah saling beradu, akhirnya berkompromi. Adalah keseimbangan Nash yang tidak cukup Pareto. Bicara bahasa manusia. Sederhananya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kesepian. Di dunia ini, tidak ada dua orang yang bisa saling memahami sepenuhnya. Manusia itu sendiri sangat rapuh. Dari sudut pandang alam semesta, bahkan bumi, hanyalah sebutir debu, apalagi manusia. Cinta hanyalah mimpi indah yang jauh dari jangkauan. Mimpi indah yang diimpikan oleh manusia yang kecil seperti debu. Hanya sedikit yang bisa mewujudkan mimpi indah itu. Menurutmu, mimpi indah yang jauh itu bisa membuat sekelompok dan sekelompok manusia lainnya rela mengorbankan segalanya untuk terjun ke dalam cinta? Mempertahankan mimpi indah yang jauh itu membutuhkan biaya. Di dalam hati setiap orang, kita hanyalah belum menemukan bobot yang lebih tinggi daripada tetap bersama sampai tua. Kamu benar-benar seorang pedagang. Tapi jangan menganggap semua orang sebagai pedagang. Benar, di dunia ini, banyak hal yang bisa diperjualbelikan, tapi cinta tidak bisa. Baik itu cinta maupun pernikahan. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika kamu tidak bisa mendapatkannya, keuntunganmu akan berkurang. Dan perceraian adalah cara untuk menghentikan kerugian itu. Kamu masih saja menukar konsep, menggeneralisasi. Kamu lupa subjek masalahnya, yang menyakiti kita. Bukanlah pisau cinta itu. Tapi orang yang memegang pisau itu, kamu bisa memberikan banyak contoh pasangan yang saling bermusuhan. Saya juga bisa memberikan banyak contoh pasangan yang tetap bersama sampai tua. Dari mana kamu melihat pasangan yang tetap bersama sampai tua? Buku mengatakan, itu terlalu jauh dari kita. Kalau begitu mari kita bicara yang dekat, bukan media sosialmu. Banyak kebahagiaan yang dekat di depan mata. Media sosial dianggap sebagai kehidupan nyata. Orang-orang itu memamerkan kebahagiaan di permukaan. Tapi kesedihan di dalam hati, hanya mereka yang tahu. Pemimpin redaksi, apakah kamu tahu apa yang ada dalam pikiran saya sekarang? Kamu sedang memikirkan kehidupan bahagia di media sosialmu. Aku mikir, untungnya hubungan kita cuma pura-pura pacaran. Dengan orang dingin kayak kamu, 1 menit 1 detik pun, aku nggak mau bareng.
Yang aku syukuri adalah, seperti angsa di awan, ikan di air, kita akhirnya cuma orang asing yang berpisah jauh. Halo Xiaonan, Kakak masih tidur? Ada masalah besar nih? baru jam berapa ini? Cepat ke kantor. Foto Tang Yun yang belum diedit. Talk her. Bocornya dari email kamu. Apa? Kenapa melakukan ini? Seluruh perusahaan jadi taruhan buat kamu. Asik ya? Bukan aku. Meski fotonya dikirim dari emailku. Tapi benar-benar bukan aku yang kirim. Kalau bukan kamu siapa? Aku juga nggak ingat siapa yang sudah pegang komputerku. Aku juga nggak bisa asal tuduh orang. Kamu mau bilang foto itu Tang Yun sendiri yang kirim, ya? Pemret. Maaf, aku ceroboh. Kasih aku waktu sebentar. Aku pasti bisa selidiki siapa orang ini. Aku pasti bisa urusin masalah ini dengan baik. Gimana mau urusin? Asisten Yo. Bukannya kamu selalu suka nyeleneh dan tantang authority? Promosi natural beauty yang kamu anggap bagus, bukannya itu yang selalu kamu mau? Kasus Tony dan Yang Xin adalah awal kamu sok tahu. Sok tahu. Pemret, apa di hati kamu aku memang orang kayak gini? Bukannya iya? Kamu never serius nganggap pekerjaan ini. Kamu bilang aku nggak serius anggap pekerjaan ini? Lalu kamu? Kamu serius anggap pekerjaan ini? Kamu gegap gempita teriak reformasi, habisin tenaga dan pikiran. Lakukan banyak hal, tapi mundur karena satu foto. Ini yang kamu sebut respect? Kamu meragukan aku? Aku cuma nyatain fakta. Yoran. Aku ingetin jangan keterlaluan. Jangan kira karena kita ada kontrak, aku gak berani pecat kamu. Ya pecat aja kalau berani. Di mata Pemret, aku cuma alat saja. Apa sih yang nggak berani? Nggak punya kepercayaan sedikit pun padaku, maka aku akan tunjukin. Solusi terbaik untuk kamu lihat. Gimana, Pemret Ye? Sudah nemuin solusinya? Nona Tang, maaf banget soal kejadian ini. Bikin kamu dan tim kamu kena dampak sebesar ini. Kami sudah diskusi serius, nemuin 2 solusi. Coba lihat, ini kontrak ganti rugi. Soal kerugian dan masalah yang kami sebabkan. Kami akan ganti semuanya. Pemret Ye. Ini bukan soal uang. Reputasiku sekarang jadi rusak. Aku kira Yiren itu media fashion. Paling top SE China. Tapi aku gak nyangka, kalian bahkan profesionalisme. Dasar aja gak punya. Nona Tang, kejadian seperti ini. Memang tanggung jawab kami, Yiren. Tapi ini sudah terjadi. Menurutku harus cari cara cepat, selamatkan situasi sekarang. Jadi saran aku, setelah baca kontrak kedua, baru putuskan. Menurutku solusi kedua lebih membantu imagenmu. Jadi solusi kedua ini apa sebenarnya? Kamu akui, ini memang penampilan aslimu. Pemret Ye. Kamu bercanda ya? Aku gak bercanda. Kita sering bilang, fashion itu gak perlu jujur, yang penting cantik. Tapi akhirnya aku sadar salah. Di balik cantikan, ada hal yang lebih penting. Yaitu sikap. Sikapmu memengaruhi banyak perempuan sekarang. Menurutku, kamu harus berdiri dan kasih tahu mereka. Gendut, jelek, tua, itu gak menakutkan. Mereka butuh dukunganmu. Setuju?
Ini gila. Aku gak akan pernah lakukan ini. Baiklah, kontrak ganti rugi ini. Kalau ada masalah, tinggal ditandai. Kita diskusi lagi. Selain itu kami akan adakan konferensi pers, minta maaf ke media secara terbuka. Dan jelasin ke media, kami yang fitnah kamu. Berusaha maksimal, pulihkan Imagen dan kerugianmu. Dah. Mak Zhang, antarkan tamu. Kamu tahu aku di sini gimana? Kamu kan bilang, kalau lagi bad mood suka kesini. Pemret. Soal Tang Yun, apa sudah selesai? Direktur utama sudah aku laporkan. Terus yang bocorin foto juga harus ketahuan. Terima kasih sudah percaya padaku. Masa iya aku nggak percaya? Nanti kamu ngambek lagi kan? Sekarang susah banget cari kerja, bisa bertahan di Ren. Perusahaan besar kayak gini, nggak gampang loh. Gimana mungkin aku? Mudah-mudahan desain, aku masih berharap bisa mewujudkan impian dan cita-citaku di Ren. Kalau kamu nggak keberatan, kita wujudkan bareng-bareng. Sama kamu? Jangan bercanda deh, seluruh grup di Ren. Kan punya keluargamu. Kalau kamu mau mewujudkan impian dan cita-citamu, itu cuma masalah waktu aja kan? Nggak semudah yang kamu bayangkan. Lulusan universitas biasa aja. Punya kesulitan mereka sendiri, aku juga punya kesulitanku. Banyak orang mungkin iri sama posisiku sekarang. Tapi aku lebih suka perasaan membangun dari nol. Tapi semua ini harus kamu lakukan sendiri. Dengan dorongan pengetahuan dan kemampuan, baru bisa berkembang. Kayak dikasih kuda bagus. Kamu harus bisa mengendalikannya dong. Aku gak mau lagi mengandalkan latar belakang keluarga, aku mau mengandalkan kemampuanku sendiri. Supaya semua orang mengakuiku. Jadi penampilanmu yang dewasa dan dingin itu cuma pura-pura ya? Sedikitlah. Kalau enggak, dengan aku yang baru lulus ini. Siapa yang mau peduli? Kalau gitu, aku jadi sedikit kagum sama kamu. Ternyata kamu anak orang kaya ya? Kayak gimana maksudnya? Ya beda sama yang aku bayangkan. Aku selalu berpikir anak orang kaya itu nggak perlu ngapa-ngapain, udah bisa berdiri dengan baik di masyarakat. Sebenarnya status nggak penting, baik untuk mimpi. Atau tanggung jawab, hidup punya banyak hal. Ingat bukan? Bukan dengan kekayaan yang ada, untuk mengukur nilai hidup. Anak orang kaya kayak kamu aja semangat banget, kayaknya. Aku harus lebih semangat lagi nih. Sebelumnya aku ngomong yang agak keterlaluan sama kamu. Aku minta maaf. Kita kan pacar, kata orang pacaran itu. Bertengkar di ranjang, berbaikan juga di ranjang. Siapa yang sama kamu di ranjang? Jangan berhayal dulu deh. Kamu mikir apa sih? Aku nggak maksud gitu kok, aku. Udah. Aku serius, aku minta maaf sama kamu. Aku udah bilang nggak apa-apa kok. Lagi pula aku juga ngomong banyak yang nyakitin kamu. Hari ini anggap aja hari kita saling ngejek deh. Semua masa lalu dihapuskan. Bos, ajak aku makan yuk. Ayo. Ayo. Mobilnya di sana. Hmm,